Pernah nggak sih kamu melakukan pinjaman di pinjol legal yang katanya legal, berizin OJK, tapi kok rasanya kayak ilegal? Nah, itu bukan satu dua pinjol, bahkan kebanyakan pinjol legal, pinjol yang berizin OJK, 94 pinjol legal yang berizin OJK, hampir semua rasanya kayak ilegal. Jadi, legal itu cuma namanya doang. Pada kenyataannya di lapangan beda cerita. Rasanya kayak ilegal. Seperti tenor enggak ngotak, kurang dari 30 hari, bunga enggak ngotak, tidak sesuai dengan aturan OJK, ditambah mereka terus meneror. Bahkan ada pinjol-pinjol yang melakukan sebar data, intinya kayak pinjol ilegal. Nah, di video kali ini saya akan nge-share pinjol-pinjol yang katanya legal, tapi rasanya kayak ilegal. Jadi kalau kamu nasabah pinjaman online, kamu harus tahu loh daftar ini. Dan saya juga tidak ngasih tahu daftar pinjolnya aja, saya juga akan kasih solusinya. Misalnya di daftar pinjol-pinjol ini ada pinjol kamu. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Seperti biasa kan, legal, rasanya kayak ilegal, itu udah nggak asing lagi bagi nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay ataupun sedang punya pinjaman di pinjol legal. Karena seperti yang kita tahu, ya legal cuman ininya doang, tapi rasanya kayak ilegal. Di sini saya akan sebutkan pinjol-pinjol yang legal katanya, tapi rasanya kayak ilegal. Untuk yang pertama yaitu ada pinjol atau finansial lumbung dana. Kenapa lumbung dana legal tapi rasanya kayak ilegal? Karena tenornya loh, tenornya udah kayak pinjol ilegal. Kenapa? Bayangin, kamu melakukan pinjaman di pinjol lumbung dana nih, misalnya 1 juta, maka 10 hari kemudian kamu harus membayar 99%, yaitu 999.000. Intinya 1 juta hutang itu harus dikembalikan dalam waktu 10 hari, dan sisanya emang sih tenornya itu beberapa bulan ya, sampai 3 bulan sampai 4 bulan, tapi pembayaran pertamanya itu sekaligus kayak pinjol ilegal, dan sisanya kamu cuman membayar bunganya aja loh. Nah, itu pinjol lumbung dana. Sudah banyak loh nasabah lumbung dana melakukan galbay karena hal tersebut. Dan ya emang kabar enaknya lagi, lumbung dana ini termasuk ke salah satu pinjam online yang tidak memiliki desa lapangan. Jadi meskipun digalbay itu aman-aman aja. Itu untuk yang pertama, pinjol lumbung dana. Nah, apakah itu sudah cukup ngeri? Oh, tentu tidak. Masih banyak beberapa pinjol lagi yang jauh lebih ngeri, bahkan bukan hanya tentang tenor saja. Nah, untuk level yang kedua yaitu ada pinjol atau finansial solusiku. Nah, kenapa pinjol solusiku ini legal rasa ilegal? Karena yang pertama jelas, tenornya cuma 14 hari. Intinya, tenor yang di bawah 30 hari, pembayaran pertamanya itu mereka pinjol legal tapi berkedok ilegal. Lebih tepatnya pinjol legal tapi rasa ilegal. Selain itu, pinjol solusiku, kalau kamu telat 1 hari galbay atau belum jatuh tempo, maka kamu akan diteror oleh DC solusiku. Kok kamu tahu bang? Iya, saya sudah pernah ngalamin ya, jadi tahu ya. Meskipun besoknya kita jatuh tempo, hari ini kita udah diteror, dimaki-maki, dan itu real loh. Kalau kamu nasabah solusiku, pasti kamu pernah ngalamin kan hal tersebut. Nah, itu untuk pinjol solusiku. Untuk solusinya ya, misalnya kamu terlanjur galbay di pinjol-pinjol yang saya sebutkan, simak aja sampai akhir dari video, saya kasih solusinya. Itu untuk yang kedua, pinjol solusiku. Untuk yang ketiga yaitu ada pinjol atau finansial Home Credit Indonesia atau lintah darat gaya modern. Kenapa sih Home Credit ini bisa dapat julukan lintah darat gaya modern? Karena bunga mereka enggak ngotak loh. Kalau kamu nasabah Home Credit atau HCI, pasti kamu tahu kan gimana sih bunga dari Home Credit Indonesia ini. Mereka bunganya itu enggak ngotak, tidak sesuai dengan aturan OJK. Intinya kayak pinjol ilegal lah. Ditambah DC-nya juga barbar ya, menerornya. Bisa meneror kamu setiap hari. Bahkan mereka juga mengancam. Itu sih emang udah hal biasa bagi nasabah pinjam online. Tapi sebenarnya bagi pinjol legal, hal seperti itu tidak pantas loh. Nah, itu untuk yang ketiga, pinjol HCI ataupun Home Credit Indonesia. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada pinjol atau finansial Easy Cash atau Easy Cash ya. Nah, Easy Cash ini itu termasuk ke salah satu pinjol legal, pinjol yang berizin OJK, tapi DC-nya terkenal barbar loh. Bahkan mereka ini termasuk ke salah satu pinjaman online
yang terornya itu bisa 1 hari 1 malam mereka nggak berhenti. Kenapa? Karena mereka dapat julukan kan, julukan Raja Teror WA. Jadi mereka wajar aja melakukan hal tersebut. Kan padahal kalau mengikuti aturan OJK, apalagi pinjol ilegal, neror itu bolehnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu pun tidak boleh neror loh, hanya boleh mengingatkan saja. Tidak boleh spam SMS, tidak boleh spam telepon. Nah, itu untuk yang keempat. Dan untuk yang kelima, yaitu ada pinjol atau finansial, Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Pasti kamu bingung kan, pinjol sebesar Shopee Paylater dan Shopee Pinjam, kok bisa sih rasanya kayak ilegal? Ya bayangin aja, mereka suka keluar kondar loh. Nah, kalau keluar kondar, itu biasanya dilakukan oleh pinjol ilegal. Tapi Shopee Paylater kok bisa melakukan hal tersebut, yaitu keluar kondar? Padahal jelas itu melanggar aturan dari pihak OJK, di mana pihak OJK sendiri menjelaskan si pihak pinjol tidak boleh menagih ke selain nasabah. Jadi kalau mereka menagih ke keluar kondar, ke kontak-kontak atau ke nomor yang diisiin pulsa, ya jelas mereka melanggar aturan dari pihak OJK. Dan bukan hanya itu, bunganya juga itu terbilang besar ya kan. Kalau kamu nasabah Shopee Paylater dan Shopee Jam, pasti tahu kan kalau Shopee Paylater dan Shopee Jam itu suka keluar kondar, apalagi menghubungi nomor kita yang sering diisiin pulsa. Jadi itulah pinjol-pinjol yang katanya legal tapi rasanya itu ya kayak ilegal. Tapi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Seperti yang saya sudah bilang, kalau pinjol-pinjol kamu terdaftar, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu seperti mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus teror data tersebut. Dan yang kedua, kamu hapus aplikasinya atau hapus izinnya. Tujuannya supaya mereka nggak ada akses lagi ke HP kamu. Jadi mereka nggak ada akses seperti ke kontak-kontak kamu ataupun ke galeri kamu. Kalau kamu melakukan hal tersebut, maka mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena mereka cuman bisa neror. Satu lagi buat kamu nasabah Shopee Paylater, jangan lupa klarifikasi nomor yang sering diusirin pulsa, bilang jangan direspon. Nah, jadi itulah pinjol-pinjol yang legal tapi kayak ilegal, dan itulah solusinya. Oke, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbas, sampai jumpa di video berikutnya.